siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan bala surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunyai. Dikaulah yang besar, patut dimuliakan seberhana Allah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Di jurang yang penuh cerah, terancam jiwaku. Anugerahmu pegang erat, dan aman pulangku. Salam Bapak Ibu beserta dewasa muda, pemuda dan remaja serta anak sekolah minggu. Pada minggu ini kita akan menggumulkan firman Tuhan yang kita baca dari Yeremia pasal 28 ayat 6 sampai 9, dan bacaan yang kedua dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Akan tetapi sebelum kita bersama-sama menggumul firman Tuhan ini, mari kita berdoa.
Dialah Bapa yang ada di sorga, yang senantiasa mencurahkan kasih setia di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan puji dan syukur atas segala pemeliharaan yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Walaupun kami berada di rumah, namun hati kami boleh dipersekutukan dan disatukan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama menggumulkan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami, memimpin kami dan menuntun kami untuk senantiasa berpegang teguh di dalam pengharapan kami akan janji setia Tuhan. Bapa yang ada di sorga, nyatakan dan curahkanlah kuasa-Mu yang kudus untuk setiap hati yang pada saat ini bersama-sama mendengarkan dan bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, supaya kebenaran firman ini benar-benar boleh berbicara dan kami boleh melihat dengan mata hati kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian ya Bapa, apa yang menjadi doa kami ingin serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang pertama kita akan baca dari Yeremia pasal 28 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Yang demikian sabda Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang kau katakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku, sebelum engkau dari dahulu kala, telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Bacaan yang kedua kita akan baca dari Roma pasal 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Berbahagialah setiap kita yang bersetia kepada firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah tetaplah berharap kepadanya. Kita semua tahu bahwa kondisi wabah COVID ada dampak positif yang terjadi di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan kita yang ada di rumah. Kita melihat tumbuh banyak kreativitas yang menyenangkan bagi ibu-ibu, bagi para remaja putri, bahkan juga bagi bapak-bapak dan pemuda-pemuda
untuk membuat suatu hal yang positif di dalam kehidupan ketika mereka berada di rumah mereka masing-masing. Ada yang senang membuat kue, ada senang yang mencoba untuk mengembangkan bercocok tanam, ada inovasi yang ditumbuhkan. Hal yang demikian ini sesungguhnya menjadi bagian yang dilakukan sebagai respon orang beriman dengan pengharapan akan kebaikan Allah. Ketika kita menjadi orang yang percaya dan ketika kita menjadi orang milik Allah, memang sudah seharusnya kita bersyukur. Kita punya Allah dengan segala anugerah keselamatan. Kita punya Allah yang memperhatikan, kita punya Allah yang setia kepada janji sabda firman-Nya. Demikian juga di dalam pengharapan hidup. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita membaca dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai yang ke-14, sesungguhnya disinilah Rasul Paulus ingin memberikan sebuah penegasan kepada jemaat di Roma atas apa yang dituliskannya di dalam pasal yang kelima. Di dalam pasal yang ke-6 ini Rasul Paulus menegaskan, jangan lagi kehidupan kita dikuasai oleh dosa, tetapi hendaklah kita hidup di dalam Tuhan. Di dalam pasal yang kelima kita perhatikan, di sana Rasul Paulus mencoba untuk memberikan sebuah penekanan bahwa betapa pentingnya orang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Penderitaan yang dialami, pergumulan yang sedang terjadi, orang harus datang kepada Allah. Di dalam pasal 5 kita bisa melihat, dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dari pasal yang kelima ini Rasul Paulus menginginkan, Rasul Paulus memberikan suatu harapan kepada jemaat di Roma. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Karena di dalam pasal 6 itu kita dibebaskan dan kita diberikan kehidupan oleh karena Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus merindukan supaya kehidupan yang sudah dimiliki, supaya kehidupan yang sudah ada, roh yang sudah ditanamkan di dalam hati setiap orang yang percaya, jangan lagi dinodai dengan dosa-dosa. Pasal 5 ayat 3 sampai yang kelima tadi, silakan. Betapa Allah mengasihi dan roh itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, orang yang memiliki pengharapan di dalam Allah harus senantiasa memiliki ketekunan untuk datang kepada Tuhan. Penderitaan, kesengsaraan, pergumulan yang dialami janganlah membuat kita putus asa. Janganlah kita mendengarkan dan mencoba untuk mencari jalan yang lain. Kalau kita tadi membaca kitab Yeremia, bangsa Israel dibohongi oleh Nabi Hanaya. Yeremia mencoba untuk mengingatkan bangsa Israel, demikian juga mengingatkan Nabi Hanaya. Sesungguhnya Hanaya ini bukan Nabi utusan Allah. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya, dengarkanlah hai Hanaya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyeru engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan,
Ketika bangsa Israel ini berada di bawah kekuasaan Raja Babel, mereka di bawah penekanan, di bawah penderitaan, tetapi Hanaya memberikan sebuah pemberitaan atau nubuatan di dalam dustanya. Hanaya memberikan sebuah penghiburan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bahwa mereka akan dibebaskan, Nebukadnezar akan dikalahkan oleh Allah. Ini adalah sebuah berita, sebuah sukacita yang sesungguhnya tidak membawa mereka kepada hidup. Yeremia menegur Hanaya dan mengatakan, sejak zaman dahulu hingga pada saat sekarang ini, Tuhan memberikan nubuatan bahwa Nebukadnezar akan terus memberikan penderitaan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini memiliki pengharapan kepada Allah. Penderitaan yang dialami bangsa Israel merindukan supaya bangsa ini datang kepada Tuhan. Tetapi yang mereka dengar bukan berita nubuat Yeremia, tetapi nubuatan Hanaya. Di dalam ayat yang 15 dan 16 kita sudah melihat. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada masa-masa sekarang ini ataupun masa-masa yang akan datang, di dalam pergumulan kita secara pribadi, pergumulan di dalam keluarga, pergumulan di dalam jemaat, bahwa pergumulan di seluruh bangsa ini, hanya satu yang ingin Tuhan rindukan. Berharaplah kepada Allah. Tekunlah kita selalu berdoa di dalam Tuhan. Karena di dalam doa kita akan memiliki ketahanan uji di dalam diri kita. Dan ketika tahan uji, kita akan memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena di dalam pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita. Ketika Roh itu ada di dalam hati kita, maka kita akan dituntun. Pengharapan itu harus terus ada di dalam kehidupan kita. Ada sebuah pertanyaan di dalam pasal Roma yang kelima sampai yang ketiga sampai yang kelima, di mana orang harus berharap kepada Allah, jangan hidup di dalam dosa mereka, karena sesungguhnya Roh itu berkarya, Roh itu bekerja, Roh itu menyatakan kehidupan yang nyata di dalam setiap orang yang berharap kepada Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28, kita bisa melihat dan kita bisa menyatakan kerinduan kita kepada Allah. Roma 8 ayat 26 sampai yang ke-28. Roh itu akan menolong ketika kehidupan jemaat, ketika kehidupan pribadi, ketika kehidupan keluarga di dalam kelemahan. Roh akan menopang dan akan menolong apa yang dikatakan kelemahan setiap kehidupan yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Kelemahan itu dinyatakan bagaimana Roh itu memimpin orang untuk bermohon kepada Allah, untuk meminta apa yang tidak bisa ia mintakan, menuntun untuk bagaimana Allah menyatakan kehendaknya. Demikian juga Roh itu akan menopang langkah, menggandeng tangan kita untuk berlari dan meloncat, tidak hanya berjalan untuk memperoleh kebaikan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita berharap kepada Allah, Allah akan menepati janji di dalam pengharapan itu. Ada sebuah kesaksian yang boleh saya sampaikan, bagaimana Allah menyatakan dan mewujudkan pengharapan yang ia pegang dan ia percayakan penuh kepada Yesus Kristus. Peristiwa 14 tahun yang lalu, ketika saya pulang dari Ambon, saya masih kontrak. Ada suatu terjadi permohonan dan pengharapan yang Allah jawab. Bisa saudara bayangkan, ketika saya memiliki pangkat mayor, berpredikat pendeta, tetapi ternyata beras
masih didukung dan dibantu oleh rekan pendeta yang lain. Itu karena memang betul-betul tidak memiliki apapun di dalam kehidupan yang sedang kami alami. Untuk membayar kontrak 2 bulan kami tidak mampu. Hal yang sedemikian ini kami ceritakan kepada anak-anak saya pada waktu itu yang masih usia 9 tahun dan 12 tahun. Saya katakan secara terus terang bahwa kondisi kami seperti ini. Kamu tahu bahwa sungguhnya beras itu dikirim dari Pak Pendeta. Tapi ketika itu anak saya mengatakan, "Ayah, mari kita berdoa sama Tuhan Yesus." Apa yang dilakukan? Saya katakan, "Kamu yang berdoa." Anak saya lalu berdoa, "Tuhan Yesus, berilah kami tempat supaya bisa berteduh dan belajar." Saya ingat sekali doa diungkapkan pada tanggal 6 Agustus dan pada tanggal 27 Agustus ada seorang jemaat yang mengabarkan dan menelpon saya untuk datang ke rumahnya. Ketika datang, kami mencoba untuk bersalaman dan ngobrol. Lalu dia tanya, "Bapak mau beli rumah?" Apa yang saya katakan? Saya menjawab dengan senyum. Masuklah ke dalam, lalu kita ngobrol lagi banyak hal yang kita bicarakan. Dia tanya yang kedua, "Bapak mau beli rumah?" Saya menjawab, "Siapa sih yang gak mau beli rumah kalau punya duit?" Berjalannya waktu setelah makan, ketika mau pulang, dia tanyakan sekali lagi, "Pak Harold, betul enggak Bapak mau beli rumah?" Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, kami hanya menyatakan doa kepada Allah. Dan anak saya yang meminta. Saya tidak pernah bercerita kepada orang lain. Tetapi ketika pertanyaan yang ketiga diungkapkan di situ, saya baru terus terang bagaimana saya punya keadaan, bagaimana saya yang sedang bergumul pada saat itu. Lalu dia menjawab, "Kami punya uang, Pak. Boleh Bapak pinjam, bayar semampu Bapak. Pergunakan untuk mencari apa yang Bapak butuhkan." Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, seakan-akan apa yang ada di dalam diri saya ini terlepas. Yang bisa saya rasakan hanya hati yang menangis, tetesan mata, air mata yang tidak terasa. Tuhan memberikan jawab. Dan ketika itu memang sudah diberikan kami berputar untuk mencari rumah. Selama 2 minggu tidak ada rumah yang seharga diberikan apa yang dipinjamkan ke saya. Kami tetap berdoa. Kemudian anak saya yang berdoa. 2 minggu kita sudah keliling, namun kita tidak memperoleh. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kemudian anak saya yang pertama berdoa, "Tuhan, terima kasih, Engkau sudah memberikan apa yang kami rindukan. Tetapi kami sudah berputar kemana-mana Tuhan, tidak ada yang seharga yang ada dalam diri kami." 2 hari kemudian ada berita dari warga jemaat, "Pak Pendeta, ada tanah yang dikapling-kapling dan dijual. Mulai dari pinggir jalan per tombak seharga 8 juta, 6 juta setengah, 4 juta, sampai yang paling ujung harganya 2 juta setengah. Di situ yang saya pilih." Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pengharapan itu dia jawab. Saya inginkan yang paling ujung, tetapi yang punya itu menginginkan saya beli yang di tengah, yang harga 4,5 juta. Saya tidak pernah menawar. Saya katakan saya hanya punya uang cukup untuk membeli yang di ujung. Tetapi itu ibu bilang, "Bapak beli yang di sini dengan harga 2 juta setengah." Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika pengharapan betul-betul kita pegang, Allah memberikan yang lebih dari yang kita harapkan. Allah rindu kita memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Dari yang demikian inilah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di dalam Roma pasal 6. Seakan-akan di dalam Roma pasal 6 pasal 6 ayat 12 sampai yang ke-14, Rasul Paulus merindukan bagaimana jemaat Roma menyadari dirinya.
Saudara-saudara dan saya menyadari diri bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dipedulikan oleh Allah. Bahkan roh itu ada di dalam hati kita. Jangan pernah kita memiliki keputusasaan dengan segala penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu yang berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Allah rindu kita untuk menyerahkan dan berharap kepadanya. Ketika kita percaya, kita bukan lagi menjadi hambanya, kita menjadi anak-anak Allah. Allah yang mempedulikan untuk mengampuni, Allah yang mempedulikan untuk menuntun dan memberikan jalan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, jangan kita dikuasai dengan dosa-dosa kita, jangan kita dikuasai dengan kehidupan jasmani, tetapi hendaklah kita bertobat. Hendaklah kita datang kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi kerinduan kita. Banyak di antara kita yang datang kepada Allah dengan segala pertobatan. Banyak dinyatakan kasih kuasa Allah kepada setiap kehidupan keluarga, setiap kehidupan pribadi yang betul-betul berharap. Dia mau meninggalkan kehidupan yang lama, datang kepada Allah. Dia mau bertobat untuk memperbarui kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Allah memberikan jalan. Allah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan merindukan, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, ibadah online selalu kita ikuti, namun Allah menuntut bukti bahwa kita punya pengharapan iman kepada Allah, karena rohnya sudah dicurahkan di dalam hati dan kehidupan kita. Sebagai hal yang terakhir, mari kita buka Roma pasal 15. Kita akan baca ayat yang ke-13. Dan di dalam pembacaan ayat yang ke-13 ini, kata kamu kita ganti dengan kata aku, supaya betul-betul terasa bagaimana karya Allah nyata di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan jemaat, baik di dalam pelayanan. Nah, saudara yang dikasih, Roma pasal 15 ayat yang 13, yang demikian sabda Tuhan, kata kamu kita ganti dengan kata aku. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi aku dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanku, supaya oleh kekuatan Roh Kudus aku berlimpah-limpah pengharapan. Inilah kerinduan Allah di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan saudara-saudara, Tuhan mendengar dan Tuhan menuntun saudara untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Amin. Kita masuki saat teduh kita. Mari kita mengucapkan puji syukur di dalam doa pengharapan, permohonan, dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah menyapa dengan kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan, kehidupan yang selalu Tuhan perhatikan, kehidupan yang selalu Tuhan rancangkan untuk kami melangkah mendapatkan apa yang sudah Tuhan sediakan. Tetapi terkadang di dalam kehidupan kami masih melakukan banyak ketidaktaatan.
kami masih sering masuk di dalam kehidupan dosa kami. Biarlah di dalam darah Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami ingin mengaku segala dosa-dosa kami. Kami ingin hidup secara benar di hadapan Allah. Kami ingin berserah dan pengharapan penuh kepadamu ya Allah. Karena Engkau adalah Allah yang selalu mempedulikan dan selalu memperhatikan kehidupan kami. Itu semuanya boleh terjadi bagi kehidupan kami karena kuasa Roh Engkau curahkan di dalam setiap hati kami yang membuka, setiap hati kami yang ingin Tuhan berkarya. Bapa yang ada di surga, biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, pengharapan kami ingin serahkan sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus untuk kehidupan pendidikan dan pembelajaran kami, baik yang ada di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan kehidupan kami yang pada saat ini sudah lulus untuk mencari pekerjaan, untuk mencari jodoh. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih setia dan kuasa. Demikian juga untuk kehidupan kami sebagai orang tua, di dalam setiap pekerjaan kami masing-masing. Kami percaya dan kami berpengharapan penuh bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik. Engkau akan melepaskan dari segala pergumulan yang kami alami. Dan ketika kami sudah terlepas di dalam pergumulan, kami yakin dan percaya semakin hari semakin Tuhan akan menunjukkan berkat-berkat pertolongan, kekuatan, dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Sehingga jika sesuatu yang boleh terjadi pada kehidupan kami pribadi, keluarga, jemaat, kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Kami boleh selalu mewartakan kabar keselamatan kepada setiap orang. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa yang ada di surga, kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah menjadi bagian rancangan Tuhan supaya banyak orang melihat kuasa-Mu, banyak orang melihat kasih setia-Mu, banyak orang melihat betapa Tuhan mengasihi mereka, betapa Tuhan merindukan untuk berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan seluruh bangsa dan negara kami ini. Biarlah para pemimpin, baik mulai dari tingkat bawah hingga yang paling atas, rakyat-rakyat kami yang ada di perkotaan, di pedesaan, bahkan yang ada di pelosok, biarlah Engkau tuntun dan Engkau pimpin mereka untuk selalu berharap kepadamu dan berserah akan kasih karunia-Mu. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami ingin serahkan seluruh kehidupan kami, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Kami percayakan sepenuhnya di dalam hati kepada Engkau yang selalu peduli, Engkau yang mengasihi, dan Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita dengan sikap sempurna bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima berkat. Lakukanlah kehidupan di dalam pergumulan yang terjadi dengan penuh pengharapan dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus ada pada kehidupan saudara pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.